Arif Munandar, saya selaku pendamping lokal desa yang ditugaskan di Kecamatan Citerep. Saya mendampingi 4 desa, salah satunya ialah Desa Tarikolot di Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Dalam pendampingan desa, kita membangun sinergitas bersama pemerintah desa, di mana saya bersama pemerintah desa Tarikolot membangun komunikasi yang baik dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Kita menggali potensi masalah yang ada sehingga akan muncul solusi-solusi yang nanti ke depannya bisa menjadi solusi yang maslahat untuk masyarakat desa Tarikolot. Pendamping desa sangat dibutuhkan bagi pemerintah desa, khususnya untuk peraturan-peraturan yang turun dari pusat itu harus kita kawal sepenuhnya. Kita berperan aktif mengawal dan memberikan kegiatan-kegiatan positif untuk masyarakat luas. Program kita di Desa Tarikolot yaitu sudah mengawal disabilitas dalam melakukan aktivitasnya, yang dimana disabilitas ini sangat sekali dirangkul oleh pemerintah desa, dan di Desa Tarikolot itu diberikan permodalan untuk usaha dan mengembangkan diri untuk mewujudkan desa mandiri. Potensi untuk Desa Tarikolot ini khususnya di bidang perlogaman, di mana terdapat ada 1.000 lebih UMKM yang ada di bawah naungan UMKM di Kecamatan Citerep. Nah, ini perlu kita lestarikan budaya-budaya ataupun ekonomi masyarakat desa ini terkait pengembangan usaha ekonomi logam, di mana kita sebagai pemerintah desa ataupun yang mewakili, kita harus tetap memberdayakan masyarakatnya. Kita mempunyai jasa, kita membuka jasa untuk bagi para warga yang ingin melakukan pemotongan logam ataupun pembentukan yang lainnya. Kita bisa lihat mesin-mesin di sini, seperti ini contohnya. Kebetulan saya sudah menjabat 2 periode, dan di periode pertama saya dulu 2007 sampai 2013 belum ada yang namanya pendamping desa. Dan untuk periode yang sekarang dari mulai 2019 sampai saat ini, saya merasakan manfaat yang luar biasa dari adanya pendamping desa yang bisa mendampingi kami, mengajarkan kami, memberikan rambu-rambu, memberikan pemahaman-pemahaman tentang aturan, sehingga kami bisa bekerja lebih maksimal lagi, terutama di dalam mendampingi kami dalam proses dari mulai perencanaan program sampai ke pelaksanaan dan juga sampai ke penyusunan pelaporan. Kontribusi pendamping desa terhadap BUMDes Sawitri itu salah satunya mungkin membantu untuk legalitas BUMDes, gitu kan, terkait legalitas BUMDes. Yang kedua, membimbing seperti pembukuan, LPJ dan lain-lain. Saya mewakili masyarakat. Dengan adanya pendamping desa itu saya sebagai masyarakat sangat terbantu mengenai stunting. Itu digalakkan dengan pendamping dan bisa dibantu lah dengan adanya bagaimana menangani stunting di Desa Tarikolot ini. Banyak manfaat dari adanya pendamping desa, yaitu untuk perencanaan pembangunan, baik itu dari awal perencanaan musyawarah tingkat wilayah sampai dengan musrembang tingkat desa, baik dari segi pendanaan, perencanaan, dan nantinya di akhir pun sama ketika ada pelaksanaan untuk evaluasi. Kegiatan yang telah kita laksanakan dengan pemerintahan desa, tentunya salah satunya di Desa Pasir Mukti itu memiliki potensi yang mana mengangkat kerajinan logam. Namun ada suatu masalah, kita tidak memiliki lahan. Akhirnya saya atau kami bersama pemerintahan desa memikirkan bagaimana caranya kita membangun sebuah galeri workshop untuk mengembangkan potensi yang ada di desa, itu mengembangkan yang namanya kerajinan logam, yang nantinya
orang-orang yang memiliki keahlian ataupun siapapun yang mau belajar bisa kita di satu galeri itu untuk mengembangkan potensi beliau, sehingga nanti kedepannya manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat setempat atau luar desa. Dalam melakukan pendampingan di desa sekitar wilayah Citerep, pertama saya pribadi menekankan harus memahami dulu karakteristik dan potensi atau permasalahan yang ada di desa. Kemudian kita menyerap berbagai informasi, apa yang menjadi cita-cita kepala desa, apa yang menjadi visi misinya. Kemudian kita bisa mendistribusikan kepada masyarakat itu. Kemudian menggali potensi itu dan masyarakat menyadari akan potensi-potensi yang ada di desa. Secara khusus untuk desa Pasir Mukti ini, mereka sudah memiliki konsep akan mengoptimalkan apa yang sudah menjadi kekayaan di desa, yaitu tentang UMKM dan kerajinan yang ada, sehingga mereka mencanangkan sebagai desa edukasi dari kerajinan logam. Salah satu yang dikenal secara umum adalah desa Kampung Kaleng gitu. Kontribusi secara konkret yang dilakukan oleh pendamping desa adalah bagaimana pendamping desa mendampingi kami dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan. Itu artinya sesuatu yang signifikan, karena walaupun bagaimana, tanpa perencanaan yang benar, tanpa pelaksanaan yang benar, tanpa pelaporan yang benar juga tidak akan berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Keunggulan desa kami adalah salah satunya di kami itu secara turun-temurun mempunyai kemampuan di bidang usaha logam. Artinya di bidang pembuatan produksi yang berkaitan dengan perkalengan, yaitu salah satunya adalah membuat loyang, membuat aksesoris kendaraan, membuat alat memasak, membuat oven dan sebagainya. Itu adalah salah satu keunggulan yang barangkali tidak dimiliki oleh desa-desa lain. Pendamping desa sinergi dengan Desa Pasir Mukti memfasilitasi kami untuk pengadaan barang ke pihak perusahaan dan pemerintah. Dan alhamdulillah tahun kemarin kita difasilitasi atau diberikan pekerjaan, yaitu pembuatan stand booth dari Kemenparekraf. Tentu itu adalah usulan dari pendamping desa dan kepala desa yang selama ini mendongkrak perekonomian di Desa Pasir Mukti ini. Kegiatan pendataan dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor ini berkat hasil kolaborasi kami dengan pendamping desa. Disinilah pentingnya ada pendamping desa, Mas Eko. Terima kasih atas rekomendasinya telah memfasilitasi untuk pendataan para UKM, terutama para UMKM pemula. Nama saya Ahmad Sopyan, saya warga Desa Pasir Mukti, yang mana saya ini salah satu pelaku UMKM kerajinan logam di desa kami, yaitu Desa Pasir Mukti, yang alhamdulillah selama ini saya akan ucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Pasir Mukti, juga kepada pendamping desa yang sudah memfasilitasi kami baik itu prasarana maupun alat-alat untuk memproduksi kerajinan logam ini melalui salah satu program yang selama ini kita rasakan, kita tumpahkan dalam satu acara, yaitu musyawarah desa. Adanya pendamping desa juga pemerintahan desa yang support kepada kami diberikan beberapa alat untuk memproduksinya, dan sehingga kami pun akan lebih mudah untuk memproduksinya dan juga lebih cepat. PM ialah kader pembangunan manusia, yang mana saya yang tadinya tidak tahu mengenai masalah pemerintahan desa, dengan adanya pendamping desa di sini, saya banyak-banyak berterima kasih atas kerjasama dari pendamping desa mengenai masalah masyarakat, apa saja yang dapat saya rasakan. Di antaranya yang tadinya tidak mengetahui masalah stunting, masalah mengenai masalah ketahanan pangan, jadi kita mengetahui. Jadi banyak sekali kontribusi yang diberikan oleh pendamping desa. Beberapa contoh saja, teman-teman mempunyai tugas yaitu pendampingan perencanaan pelaksanaan dengan pihak lain, kemudian memfasilitasi perencanaan kemudian pelaksanaan sesuai dengan prioritas gitu ya. Nah, kemudian sosialisasi, regulasi, memfasilitasi tentang pendataan ya, kita mengenalnya SDGs ya, kemudian pengembangan ekonomi lokal ya,
Nah, jadi secara keseluruhan kalau disimpulkan itu melaksanakan tugas sesuai dengan berdasarkan penugasan dari kementerian. Pendamping desa di Kabupaten Bogor sangat berkontribusi dalam mengawal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa terhadap program-program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah. DPMD Kabupaten Bogor mempunyai strategi dalam upaya untuk meningkatkan kinerja para pendamping desa dengan melakukan pemberian apresiasi terhadap para pendamping desa terbaik, favorit, dan inovatif berdasarkan evaluasi kinerja.